Ya, selamat siang pemirsa. Sabtu 11 Januari 2025. Kita masih bahas tentang, ya ini lanjutannya dari sekian banyak bagian yang mungkin akan dikembangin lagi tentang apa? Tingkat religiusitas masyarakat Indonesia yang tinggi, tapi kok mendapat ranking 1 dalam hal jumlah pemain judi online terbesar di dunia dengan nilai transaksi yang tidak sedikit loh. Ya, ratusan triliun. Ya, ratusan triliun rupiah. Nah, ini kan kontradiktif karena jadi saya menggunakan pandangan saya sebagai seorang yang beragama Islam ya. Saya tidak akan menggunakan pandangan agama selain dari agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Kan di dalam Islam saja kan judi itu sendiri kan hukumnya adalah haram. Dan sudah disebutkan dengan begitu jelas dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dan mohon maaf, terdesak-terdesaknya kita, seketerpepet-pepetnya kita gitu loh ya, dalam hal menafkahi keluarga, dalam hal memberi makan keluarga. Saya mau kasih tahu Anda baik-baik ya, bahwa walaupun kita beri makan dengan makanan yang kelihatan memang itu adalah makanan yang halal, bukan makanan yang diharamkan secara syar'i, tapi karena kita beli berasnya pakai uang hasil judi online, kita beli telur ayamnya menggunakan hasil judi online, membeli daging ayam, daging sapi, daging ikan ya, yang dibeli dari hasil judi online, membeli sayuran dan buah-buahan hasil dari uang judi online, membeli tahu dan tempe hasil dari judi online ya, tetap aja itu akan jadi haram teman-teman. Membeli kentang dari hasil judi online pun itu semuanya itu bisa jadi haram teman-teman. Bisa jadi makanan yang diharamkan. Kenapa? Sumbernya itu loh haram. Sumbernya adalah dari sumber yang haram. Itu nggak boleh teman-teman. Makanya di situ disebutkan, maka carilah rezeki yang halal, berikanlah keluargamu dengan rezeki yang halal, nafkahilah dengan rezeki yang halal gitu loh ya. Tapi sekarang ini saya lihat ya, mohon maaf lahir dan batin ya, apa yang menjadi bahagian dari bab terakhir dalam himpunan kitab Fadilah Amal atau Fadail Amal yang saya pernah baca ya, ternyata memang benar terjadi loh. Sekarang ini sebagian umat Islam ini sudah mengalami yang namanya dekadensi keimanan atau kerusakan keimanan, degradasi keislaman gitu loh. Seperti yang subuh tadi saya bilang, bahwa kebanyakan orang di Indonesia ini beragama, terutama beragama Islam, hanya untuk sekedar dicantumkan di KTP. Karena kan KTP warga negara Indonesia ini kan mewajibkan orang-orangnya mengisi kolom agama ya, mengisi kolom agama, dan akhirnya harus milih ya agamanya agama apa. Dan kebanyakan orang diisinya menggunakan agama keturunan dari orang tua. Kalau orang tuanya Islam, udah pasti anaknya akan Islam. Nggak mungkin orang tuanya Islam terus anaknya nggak Islam. Itu nggak mungkin teman-teman. Kecuali kalau sudah tumbuh dewasa nanti, sudah tumbuh besar nanti, dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak lagi jadi orang Islam alias murtad. Nah itu masalah dosa ruginya, itu nanti itu urusan yang bersangkutan gitu loh. Urusan yang bersangkutan dan apa istilahnya,
urusan yang bersangkutan. Tapi kalau saya pribadi rugi aja, ngapain harus murtad keluar dari Islam gitu loh. Karena kan satu-satunya agama yang di sisi Allah itu adalah Islam toh. Dan ancamannya jelas kalau kita meninggalkan Islam itu kan nggak cuma hukuman mati, bahkan OTW masuk neraka nanti. Dan cuma orang kita kayak nggak takut gitu, nggak takut gitu ya, nggak kepikir sampai sana gitu loh, karena kemakan doxing atau propaganda bahwa surga yang sebenarnya itu ada di dunia gitu loh. Padahal kita di dalam agama Islam ini diajarkan untuk mengimani yang namanya yaumul akhir, hari akhir, dan ada kehidupan setelah dunia, kehidupan akhirat. Ya. Kehidupan akhirat, teman-teman. Ya. Jadi saya bilang buat apa gitu loh judi slot atau judi online itu, ngapain gitu. Kalau cuma karena keterpepetan ya, keterdesakan ekonomi. Nah, sekarang saya mau tanya dulu gitu loh. Memangnya situ butuh harta tuh seberapa banyak gitu loh. Memang kita selama hidup di dunia ini butuh yang namanya materi, butuh yang namanya harta, butuh yang namanya uang. Betul, saya nggak nafi itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya uang, gimana kita bisa bersedekah? Gimana kita bisa berwakaf? Gimana kita bisa berzakat? Gimana kita bisa berinfak? Gimana kita bisa membantu sesama, nolong orang lain, dan seterusnya. Betul memang. Tapi seberapa banyak gitu loh? Seberapa banyak? Yuk butuhnya seberapa banyak gitu loh. Karena gini teman-teman, kita walaupun punya harta banyak, misalkan nih kita sumbang masjid. Misalkan kita sumbang masjid itu taruhlah mungkin lebih dari 1 miliar. Lah, kita nyumbang masjid lebih dari 1 miliar itu apakah didasari niat lillahi ta'ala atau cuma sekedar pengen pamer? Niatnya kalau niat sekedar pengen pamer untuk minta validasi dari orang, weh nih gua nyumbang di masjid 1 miliar lebih. Kalau perlu sekalian aja 1 triliun. Nih sumbang masjid satu. Wah ini orang kaya bener nih, segala macam gitu kan. Sultan ya, kaisar ya, bandar apa segala macam itu. Pasti ya begitu keluar. Ketika ada berita, masjid ini menerima sumbangan dari titik-titik ini 1 triliun rupiah itu misalkan. Panti asuhan nih ya nerima 1 triliun rupiah gitu misalkan ya, paling itu hanya akan jadi berita kalau masjid atau musola seperti ini yang menerima sumbangan dalam jumlah sebesar itu. Pasti berita ini telah masuk uang sedekah, uang pada Jumat yang lalu terkumpul 1 triliun berapa gitu. Ada yang nyumbang ini 1 triliun. Terus nyumbang buat wakaf gitu. Nyumbang harganya 1 triliun rupiah gitu. Lah kalau memang niatnya lillahi ta'ala mah alhamdulillah. Lah kalau niatnya cuma sekedar kepengen pamer, kepengen nunjukin validasi, minta validasi sama orang, lah buat apa? Ya paling situ dideketin orang, situ akan dideketin oleh orang yang mohon maaf ngaku-ngaku temen padahal sebenarnya mah kagak, ngaku-ngaku kenal padahal sebenarnya mah kagak. Begitu lu pada ngeblangsak lagi, lu juga bakal ditinggalin toh. Ya, lu nggak punya apa-apa, lu pasti akan ditinggalin. Lu blangsak kayak ditinggalin, pasti cari lagi yang untung. Itu namanya istilahnya FWB, friendship with benefits. Ya, berteman tapi bisa dimanfaatin gitu loh. Ini jangan teman-teman. Ini jangan teman-teman. Jangan seperti itu. Jangan FWB-an itu jangan deh. Ya.
Nah itu juga salah satu faktor kenapa judi online tinggi, ya karena ini tren FWB ini meningkat. Orang kepengen kaya tapi caranya salah. Itu loh. Orang kepengen untung tapi caranya salah. Gitu. Jadi bagi saya nih ya, langkah yang konkret harus dilakukan adalah pertama, penguatan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa segala bentuk perjudian itu hukumnya adalah haram. Mau judi togel, judi slot, atau judi online, judi sabung ayam, ya judi apapun itu hukumnya haram. Tidak boleh. Hukumnya terlarang. Itu yang harus diperkuat. Itu poin pertama. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, harus didakwahin. Harus turun kita ke medan dakwah. Bahwa ya dakwah ini bukan hanya tanggung jawab para alim ulama aja, tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga. Kita harus turun tangan menyampaikan bahwa kamu berjudi nanti kamu rugi. Kamu main judi nanti ini haram hukumnya, nanti kamu masuk neraka dan seterusnya. Kita dakwahkan, kita syiarkan itu pelan-pelan. Orang mau nerima apa kagak mah terserah. Gitu. Ini hanya masalah hidayah dari Allah, gitu ya. Dan yang ketiga, nah tentang rezeki, saya mau sampaikan sedikit lagi tentang rezeki ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Rezeki itu ada yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma seperti yang saya bahas kemarin, dan ada yang kita perlu usaha untuk menjemputnya. Ya contohnya seperti harta benda, gitu kan, uang, ya. Kalau kita mau dapat itu ya kita usaha, gitu. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nanti pada waktu yang akan datang. Terima kasih, sampai bertemu kembali.